Sebelum memulai acara pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama panduan safety briefing. Safety briefing. Mohon perhatian Anda untuk keselamatan Anda selama berada di ruangan ini. Saat ini Anda berada di ruangan Anggrek 5 Departemen Obstetrik Ginekologi RSUD Dr. Muwardi. Ruangan ini dilengkapi oleh satu pintu keluar di sebelah utara. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat terjadi kebakaran ataupun gempa bumi. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Yang kedua, segera menuju pintu keluar utama dengan berjalan cepat namun tidak berlari. Yang ketiga, sedikit tundukkan kepala Anda dan duduk kepala Anda dan segera menuju titik keluar utama. Sekian informasi ini, terima kasih. Kepada spesialis obstetri dan ginekologi baru dipersilakan untuk memasuki ruangan. Kepada spesialis obstetri dan ginekologi baru dipersilakan menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua POGI Surakarta. Yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Yang kami hormati Kepala Bagian Obstetri Ginekologi RSUD Dr. Muwardi. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret atau yang mewakili. Yang kami hormati Direktur RSUD Dr. Muwardi atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Keluarga Alumni Obstetri Ginekologi Universitas 11 Maret. Para guru besar dan tamu undangan yang kami muliakan. Tamu undangan yang berbahagia, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menimpakan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dalam acara pembukaan Adi Purna Nugraha ke-39. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Jadi pandu
Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara yang pertama, sambutan Ketua Program Studi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret kepada Dr. Muhammad Adrianus Bagnas, Spesialis Obstetri Ginekologi, Subspesialis Kedokteran Feto Maternal, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Semoga keselamatan dan keberkahan senantiasa terkiring bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi atau yang mewakili Dr. Ikhwan Hamzah selaku Wakil Direktur. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret atau yang mewakili Dr. Selvi Handayani, Magister Kesehatan. Yang kami hormati Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Cabang Surakarta, Dr. Supriyadi Hadirsepati, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial. Yang kami hormati Wakil Direktur Rumah Sakit Akademik Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Sri Sulistiawati, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Subspesialis Kedokteran Feto Maternal. Yang kami hormati Ketua Alumni Ikatan Alumni Kalogisma, Keluarga Alumni Obstetri dan Ginekologi 11 Maret. Kalau Pak Direktur pengennya ditambahnya jadi Kalogismamu, Keluarga Alumni Obstetri Ginekologi 11 Maret Muardi. Nah, nanti nggak tahu, tinggal nanti ayatnya disesuaikan. Mungkin diwakili Dr. Agung Wicaksono, mungkin dengan video, atau diwakili oleh Dr. Teguh ya. Dr. Teguh Pratoso, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Subspesialis Onkologi Ginekologi, selaku yang pertama dan utama diluluskan oleh Prodi PPDS Obstin 11 Maret Rumah Sakit Muardi, nomor absen 1. Jadi kalau ada yang bertanya nomor absen 1 Dr. Teguh. Kali ini nanti yang di wisuda yang berbahagia juga Dr. Teguh salah satu. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul pada hari ini. Sekaligus juga kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran seluruh tamu undangan yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para guru besar, para senior, para sejawat, khususnya staf pendidik dari program studi pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi, yang tentunya juga berbahagia pada pagi hari ini seluruhnya yang hadir, beserta yang telah diwisuda jadi SPOG. Pada hari ini akan kita tasyakuran bersama di Adi Purna Nugraha yang ke-39. Tentunya kami selaku program studi pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi merasa sangat bangga dan berkhidmat atas kelulusan dari para SPOG baru setelah lebih dari 4 tahun ya, atau mungkin ada yang 4 tahun pas menyelesaikan masa studinya, 8 semester, 108 SKS. Sesuai dengan visi dari Prodi PPDS Obstin FKWNS RSDM ini, selamat datang Dr. Ustadz sesepuh kita bersama guru kita bersama Dr. Ustadz Sunaryo, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Subspesialis Obstetri dan Ginekologi Sosial. Jadi 8 semester, 108 SKS dengan visi kita yaitu menjadi program studi yang unggul ya, untuk pusat pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang memiliki wawasan global
tetapi berekognisi atau bereputasi internasional, sekaligus unggul dalam kesehatan reproduksi yang berorientasi komunitas. Jadi meskipun kalau kata Bapak Kepala Bagian kita nyundul langit, tetapi kaki harus tetap nampak di bumi. Jadi kita dengan tentunya mengikuti standar pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Collegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia, tetap memiliki keunggulan-keunggulan dalam proses pendidikan itu dengan mencermati apa yang berkembang di masyarakat, kebutuhan untuk kesehatan reproduksi apa yang menjadi concern utama saat itu, yang kita masukkan ke dalam modul-modul kita sebagai suplemen untuk penguatan yang membedakan kita dengan prodi yang lain di universitas lain, di rumah sakit yang lain. 2020 kita berfokus dengan tingginya angka kejadian plasenta akreta yang mengakibatkan kematian itu banyak tanpa penanganan yang sesuai dengan standar internasional maupun nasional. Dr. Eric Edwin dengan tim sudah dengan luar biasa mengkolaborasikan bagaimana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi ini bisa menangani kasus plasenta akreta itu dengan angka mortalitas yang sangat minimal. Sudah ratusan kasus ditangani, dan ini tentunya menjadi program unggulan yang bisa menguatkan adik-adik residen selama pendidikan di sini setelah selesai menjadi spesialis memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan lulusan dari universitas yang lain maupun rumah sakit pendidikan utama yang lain. 2021 kita dihantam oleh pandemi COVID-19, dan kemudian kita juga menguatkan modul suplemen kita dalam kurikulum pendidikan mengenai COVID-19 supaya kita nantinya di kemudian hari meskipun tidak berharap kita akan terjadi pandemi lagi, tetapi kita menjadi lebih siap, kita lebih mampu untuk mengatasi pandemi yang mungkin terjadi nanti di kemudian hari lagi. Pada tahun 2021, Dr. Ukirno, spesialis obstetri dan ginekologi subspesialis kedokteran fertilitas endokrinologi reproduksi beserta tim Dr. Lakif, Dr. Heriana, dan kami di Fetomaternal juga menangkap isu yang dikemukakan oleh Kementerian Kesehatan, bagaimana Indonesia menginginkan menjadi negara yang bisa bersaing di era global. Indonesia unggul dengan generasi sehat, salah satunya adalah dengan menurunkan angka kejadian stunting. Dan tentunya stunting mustahil kita tangani kalau sudah terlambat bisa dapatkan saat balita. Sebelum lahir justru saat intrauterin ini adalah target utama kita, sehingga kolaborasi dengan Monash University oleh tim dari Dr. Uki, terima kasih Dr. Uki, telah menangkap ini menjadi suatu isu strategik untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, berkolaborasi, dan kita masukkan ke dalam modul pendidikan kita untuk pencegahan dan deteksi dini intrauterine growth restriction atau IUGR yang menjadi cikal bakal dari stunting. Kemudian yang terakhir pada tahun 2023 ini kita menangkap isu adanya sindroma metabolik yang makin lama menjadi masalah di Indonesia. Riskesdas 2018 telah mengemukakan double burden kita, di satu sisi malnutrisi, di sisi yang lain adalah kelebihan nutrisi. Obesitas, dislipidemia, diabetes, hipertensi ini menjadi momok yang tentunya pada ibu hamil akan menimbulkan mortalitas dan morbiditas untuk ibu dan bayi, dan ini kita tangkap isunya sebagai hal yang kita kolaborasikan untuk kuatkan pada program pendidikan spesialis untuk didapatkan oleh Presiden Pendidikan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita bersama. Dan pada pagi hari ini saya akan mohon nanti berdiri saya sebutkan satu persatu ya. Jadi mungkin supaya unggul juga sebagai KPSP, boleh disebut KPS PLT atau KPS pengganti atau KPS perjuangan, akan membuat adik-adik ini berdiri 2 kali ya. Biasanya APS cuma berdiri 1 kali, ini saya sebutkan dia berdirinya 2 kali. Yang pertama kita ucapkan selamat kepada Dr. Indira Yurisik Purwitosari, spesialis obstetri dan ginekologi. Tepuk tangan. Beliau akan segera kembali ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Harapan Bunda Kudus setelah selesai. Baik, silakan duduk lagi. Kemudian yang berikutnya Dr. Ivan Surya Aditama, spesialis obstetri dan ginekologi, Magister Manajemen Rumah Sakit. Tepuk tangan. Beliau akan mengabdi di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Pedan. Jadi informasinya
mudah-mudahan A1 ya, kalau dari dokter Nutria biasanya A1. Dokter Nutria, dokter AC itu A1, A setengah malah. Ya, selamat ya Dokter Ivan, segera mengabdi nanti di lokasi kerjanya. Kemudian yang berikutnya Dokter Aldi Firmansyah, spesialis obstetrik dan ginekologi. Dokter Aldi akan mengabdi di Rumah Sakit Permata Hati Buri, Bengkalis, Riau, nah, di luar Jawa. Ya, selamat Dokter Aldi, mudah-mudahan nanti bermanfaat ya di daerahnya, tempat nanti mengabdi. Selanjutnya Dokter Koni Kusuma Wardani, spesialis obstetrik dan ginekologi. Selamat untuk Dokter Koni akan mengabdi di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda, Tegal, Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya ini Dokter Teguh Junior, Dokter Muhammad Faizal, spesialis obstetrik dan ginekologi. Tentunya akan mengabdi di Karanganyar, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar. Selamat untuk Dokter Faisal. Dan yang terakhir adalah Dokter Seria Puspita Arum, spesialis obstetrik ginekologi. Akan mengabdi di Rumah Sakit Ibu Anak Al Sutim di Nganjuk, Jawa Timur. Selamat Dokter Pipit ya, Dokter Seria Puspita. Alhamdulillah dengan kelulusan 6 SPOG baru ini, kita total sudah memiliki 227 plus 6 lulusan baru. Jadi total menjadi 233 lulusan yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Yang kebetulan ini yang disebutkan tadi informasinya dari 6 yang akan kembali ke mengabdi di Jawa ada 5, 1 di luar Jawa. Sebelum-sebelumnya mungkin lebih banyak lagi. Karena kita ketahui memang seperti yang kita sampaikan, keunggulan kita adalah berorientasi komunitas dan kita sangat paham masalah di Indonesia saat ini sebenarnya utamanya bukan jumlahnya saja, tetapi distribusi ini yang menjadi masalah utama. Dan kita bersama-sama akan membantu Kementerian Kesehatan untuk distribusi dari spesialis obstetrik dan ginekologi ini supaya tersedia merata di seluruh tanah air. Terima kasih atas kehadiran besar kita, Profesor Dr. Sutrisno, spesialis obstetrik dan ginekologi, subspesialis obstetrik dan ginekologi sosial. Terima kasih Prof sudah berkenan hadir. Para guru besar, para senior, para sejawat, tamu hadirin sekalian. Jadi proses pendidikan yang betul-betul panjang telah sampai pada ujungnya. Ya, tidak ada pencapaian tanpa pengorbanan dan tidak ada pengorbanan tanpa perjuangan. Pastikan perjuangan kalian selama 4 tahun atau 4 tahun lebih ini tidak sia-sia. Jadilah insan-insan spesialis obstetrik dan ginekologi yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya, bekerja dengan penuh khidmat sesuai dengan keilmuan dan keterampilan yang kita miliki dan bekerja dengan hati. Pesan kami dari PPDS Objek ya untuk kalian adalah kalau bisa jadilah seperti air putih. Tidak kelihatan mewah tapi selalu dibutuhkan. Selalu dibutuhkan. Jadilah tepuk tangan ketua kalau bisa. Jadilah SPOG yang memang bekerja utamanya untuk kemanfaatan masyarakat. Jangan terlalu risau dengan perubahan-perubahan yang terjadi. RUU Kesehatan memang sudah disahkan, terlepas dari pro dan kontranya. Lihat pro dan kontranya, tetapi yang kita lihat adalah bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri. Ya. Terakhir kemarin saya dapat informasi di Bali, International Hospital di Sadur itu, lulusan dari Korea datang minta gajinya berapa? 400 juta per bulan. Nego oleh tim ya, dari Kementerian Kesehatan, deal dapatnya di 300 juta per bulan. Sementara lulusan kita saya rasa seksio 300.000 masih mau ya. Iya. Ini adalah daya saing, ya. Daya saing. Artinya apa? Kita tidak usah terlalu khawatir. Tidak usah terlalu khawatir, risau dengan masalah tenaga asing dan lain sebagainya. Tidak akan semuanya bisa mampu memenuhi keinginan mereka, ya. Dan tidak semua masyarakat membutuhkan mereka. Masyarakat membutuhkan Anda. Jadilah seperti air putih. Tidak usah kelihatan terlalu mewah, yang penting punya manfaat. Ya. Kemudian masalah hospital base dan
university base. Ini lagi-lagi menjadi isu polemik yang luar biasa. Buat apa kita perdebatkan? Sesuai dengan apa yang disampaikan dari founding father kita, dari pendiri bangsa kita, yang utama itu adalah bukan menang-menangan, yang utama itu adalah bagaimana kita bersama-sama menang, ya. Menang bareng, maju bareng, Indonesia unggul bareng. Mau university base siap, mau hospital base siap, fakultas siap, rumah sakit daerah Dr. Muwardi juga siap. Bersama-sama tentunya kita akan bisa menyongsong perubahan dengan kekuatan dan semangat untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, tentunya ada yang lulus, ada yang masuk. Patah tumbuh hilang berganti. Saya sudah akan mengumumkan dari Prodi, tadi sudah ditanya oleh Dr. Ikhwan, yang masuk berapa sekarang. Jadi kita merespon juga kebutuhan dari negara kita untuk percepatan jumlah dokter spesialis dari yang biasanya 6, 8, sekarang kita terima 10. Mungkin saya rasa R1 belum dipanggil masuk ya, masih di luar apa-apa. Biasanya memang masih malu-malu kucing. Ya, kalau sudah chief nanti malu-malu macan. Ya. Di depan staff malu-malu, kalau di luar kereng. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Yang pertama Dr. Almira ya Puspitarini, kemudian yang kedua Dr. Asep Budianto, yang ketiga Dr. Kholidah Muharroroh Zakiyah, yang keempat Dr. Lisni India Ragilarita, yang keempat Dr. Muhammad Faizul Fuad, yang keenam Dr. Raden Ajeng Sita Anissa Puspitasari, yang ketujuh Dr. Rifki Saiful Bahri, 8 Dr. Salma Salita, 9 Dr. Siti Rahmah Al-Sifa, dan yang ke-10 Dr. Yuki Pratama Mustaroh. Insya Allah mudah-mudahan mereka juga siap setelah mendapatkan pradik ya, oleh fakultas dan juga rumah sakit untuk bisa segera menjalankan pendidikan dan pelayanan di Prodi PPDS OJI. Insya Allah kita menangkap isu-isu yang berkembang dewasa ini mengenai tendensi-tendensi yang agak miring nada-nadanya mengenai bullying dan lain sebagainya. Bapak Ketua Konkordik Dr. Erik Edwin sudah secara secara bersemangat ya mengatakan dan menyatakan bahwa insya Allah tidak ada bullying di rumah sakit daerah Dr. Muwardi dan PPDS FKUNS secara keseluruhan. Tepuk tangan dulu. Ini sebentar lagi kita akan dibutuhkan bersama oleh Direktur Rumah Sakit Ketua Konkordik untuk berkomitmen, berintegritas bahwa tidak ada lagi yang namanya bullying, tidak ada lagi yang namanya instruksi-instruksi yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi di dunia pendidikan maupun pelayanan kesehatan. Ya, kita hindari bersama, kita jaga bersama. Insya Allah itu akan membuat pendidikan kita menjadi lebih baik dan lebih bermartabat. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah sebagai penutup kami selaku program studi obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi sekali lagi mengucapkan selamat. Ingat bahwa perjuangan belum berakhir. Selesai menjadi SPOG artinya masih ya membuka lembaran baru ya untuk berkarya dan bermanfaat ya tentunya bagi masyarakat. Tidak ada waktu yang luang yang akan sia-sia. Seperti yang sampaikan tadi, perbedaan prodi di Fakultas Kedokteran ini, apakah dokter maupun spesialis, itu masa tunggu untuk kerja itu hampir bisa dikatakan 0 bulan. Jadi belum diwisuda aja udah ada rumah sakit kali ya mau menerima. Ya. Itu makanya kelihatannya banyak sekali di luar itu yang sangat ingin bagaimana bisa masuk di Fakultas Kedokteran, sekolah menjadi dokter, meskipun tantangan di kemudian hari menjadi lebih luar biasa lagi. Tentunya kita akan hadapi bersama. Mudah-mudahan semua lulusan baru kita siap dan mudah-mudahan R1 kita yang baru juga siap untuk menerima proses pendidikan sekaligus pelayanan ya, pendidikan yang dalam pelayanan kesehatan yang paripurna di PPDS FKUNS RSDM. Untuk mengakhiri,
Tentunya kurang rasanya kalau saya tidak berpantun. Biasanya kalau ada dari fakultas harus pantun. Nanti kalau enggak saya ini dapat nota nanti kurang pantun. Ikan pepes, ikan lele. Kalau mau pendidikan PPDS, ayo ke UNS Kemuadi. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Ketua Program Studi Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Untuk acara yang berikutnya, sambutan Ketua KSM Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret kepada Dr. Erik Edwin Yuliantana, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis kedokteran feto maternal, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Direktur atau yang mewakili, Bapak Dekan yang mewakili, dia Direktur Rumah Sakit UNS dan Ketua FOGI, dan para guru besar, Bapak KPS saya hormati, dan para staf PPDS Objin saya hormati, dan adik-adik PPDS baru. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT. Bapak Ibu, hari ini Allah SWT sekali lagi memberikan takdir yang baik kepada kita dengan memberikan kehidupan yang baik kepada kita semua, iman yang baik kepada adik-adik PPDS baru yang baru lulus ini. Sudah ditakdirkan hari ini kita lepas. Allah sudah mentakdirkan ada satu pun dari antara kita yang bisa memajukan atau memundurkan. Bersyukur selalu kepada Allah SWT. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Dr. Adri Fakultas sebagai KPS tentang berbagai hal termasuk tentang proses pendidikan ke depan. Jadi memang betul sekali. Jadi saat ini dari Kemenkes berulang kali mempercepat proses transformasi pelayanan kesehatan. Kita diminta untuk menyesuaikan diri. Beberapa waktu kita diminta untuk mengikuti berbagai macam acara rapat terkait dengan ini. Kemudian juga sudah didoknya RUU yang baru. Saya sepakat dengan Dr. Adri bahwa yang penting bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan regulasi yang ada. Saya pesankan juga untuk adik-adik, jadilah seperti air putih tadi, Dr. Adri. Saya pesan, jadilah dokter yang baik, rendah hati, implementasi apa yang disampaikan Dr. Adri, air putih, rendah hati, kemudian respect, menghargai siapapun yang bisa beradaptasi dimanapun adik-adik berada. Dokter itu adalah profesi yang bisa ditempatkan dimanapun juga. Mau di kota besar, mau di pelosok, mau di manapun tempat, dokter itu dibutuhkan. Sama di situ ada manusia, dokter akan dibutuhkan. Jadi dengan demikian, adik-adik, saya berharap akan menjadi dokter yang baik, memberikan pelayanan. Tapi Bu, yang saya hormati, tadi disebut juga bahwa terkait dengan apa yang disampaikan Dr. Adri, komporti dan sebagainya. Kebetulan sekali saya sebagai diberi amanat sebagai ketua komporti. Memang beberapa tahun terakhir ini kita mengalami banyak sekali perubahan yang sangat cepat sekali. Berbagai permasalahan yang terkait dengan PPDS presidensi tahun 2020, 2021 sampai 2023 ini banyak sekali permasalahan yang terkait dengan PPDS, terutama masalah perundungan. Kemudian sudah keluar juga aturan perundang-undangannya tentang perundungan ini, bahkan ya sampai ada ayat di pasal itu kalau terjadi perundungan di rumah sakit, direktur itu bisa dicopot.
Karena itu besok hari Jumat pagi Bapak Direktur berkenan untuk mengumpulkan semua KPS dan chief semua prodi untuk diberikan pengarahan terkait dengan perundungan. Kemarin kita sudah mengadakan pradik, jadi kita sudah modifikasi banyak tentang pradik ini. Materinya terutama adalah materi tentang perumasakitan, dan yang kedua adalah materi tentang etika, adab, kemudian bagaimana menjadi dokter yang baik dan bagaimana untuk menyikapi perundungan. Jadi mohon doanya Bapak Ibu sekalian, karena komplain dari pasien, komplain dari pelayanan, komplain dari sejawat, antar sejawat dan sebagainya. Bahkan nanti jam 11 siang ini ya, kami diundang oleh Ketua POGI untuk membahas satu kasus masalah kesejawatan, kasus struktur perineum, kemudian pasiennya komplain pindah ke rumah sakit lain, ya, dokter B dan sebagainya entah membuat pernyataan dan sebagainya sehingga berujung kepada masalah sengketa medik. Ini untuk pelajaran kita semua, termasuk salah satunya kesejawatan. Jadi tolong adik-adik yang baru perhatikan betul bagaimana bersikap terhadap pasien, keluarga pasien, terhadap teman sejawat. Saya kira saya tidak berpanjang lebar, saya doakan aja. Nah, seusia saya, seperti yang disampaikan Dr. Ustaz, seusia saya Dr. Supri, Dr. Aziz, isinya cuma nasihat dan nasihat. Nah, di antara kita memang harus ada sebagian atau semua yang saling menasihati, ya, supaya tidak turun azab Allah. Di antara kita sama sekali tidak peduli satu sama yang lain, entah cepat atau lambat Allah akan menurunkan sebagian sama sekali yang tidak kita harapkan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jadi kalau Dr. Ati berpantun, saya tadi bingung pantunnya apa. Ikan lele, ikan sepat. Ikan pepes, ikan sepat. Yang jelas setelah lulus PPDS, jadilah orang yang baik yang dibutuhkan masyarakat dan berada di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Assalamualaikum. Demikianlah telah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua KSM Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta yang akan diwakili oleh Wakil Dekan Perencanaan Kerjasama Bisnis dan Informasi kepada Dr. Salvi Handayani, Magister Kesehatan Masyarakat. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Muwardi yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ibu. Kemudian Ketua Prodi Dr. Erik, spesialis obstetri ginekologi. Mohon maaf ya dok, tidak lengkap ya. Ini Dr. Erik sudah, Dr. Uki sudah membantu ngorek-ngorek, tapi tetap tidak terbaca dok. Kemudian Ketua POGI yang kami hormati Dr. Supriyadi, kemudian Ketua Kampokisma, ada senior, guru besar, serta guru-guru obstetri. Saya lihat ada Dr. Ustam, kemudian ada Dr. Glodong, ada Prof. Sulis, beliau dari RSUNS sekaligus juga senior ya dokter ya Prof ya di sini. Kemudian Dr. Uki, ini yang belum saya sebut Dr. Adri, kepala program studi dan seluruh teman-teman dari prodi, dari KSM maupun dari bagian RSUD. Ada Prof. Sutrisno,
senior di Ofskin, juga yang berbahagia adik-adik yang hari ini dilepas dari bagian, ada 6 dokter spesialis obstetrik ginekologi yang masih muda-muda, bersemangat dan saya kira siap diterjunkan di masyarakat. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan berupa kelonggaran, kesehatan sehingga hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka di ruangan yang sejuk ini. Sebelum menyampaikan sambutan ini, mohon izin saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Dekan, Dr. Adri. Beliau ada tugas yang harus yang tidak bisa ditinggalkan sehingga memberikan tugas kepada saya untuk bersama-sama hadir dan bersama-sama melepas pada dokter baru, dokter spesialis obstetri baru. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama pimpinan Fakultas Kedokteran serta seluruh keluarga besar Fakultas Kedokteran, kami menyampaikan selamat dan sangat bangga bahwa sampai hari ini Prodi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran RS Dr. Muwardi telah meluluskan, tadi disebutkan Dr. Adri, ada 233 termasuk 6 yang baru ini ya dokter ya. Dan insya Allah para lulusan ini sudah menyebar di seluruh Indonesia, saya pikir gitu. Selamat kepada para dokter spesialis yang akan dilepas di masyarakat, bahwa pendidikan yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Adri maupun Dokter Erik berat, tapi alhamdulillah sudah selesai dan mudah-mudahan apa yang didapatkan di dalam masa pendidikan ini menjadikan bekal sekaligus menjadikan suatu pengalaman yang nanti akan memperkuat dalam adik-adik semua terjun di masyarakat. Kemudian kepada Rumah Sakit Dr. Muwardi dan Prodi, selain mengucapkan selamat, kami juga berterima kasih karena telah membimbing, kemudian mengajar dengan baik, dan lulusan yang dihasilkan saya kira adalah lulusan-lulusan yang terbaik dari Fakultas Kedokteran Rumah Sakit Dr. Muwardi. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Dr. Adri dan Dr. Erik sudah banyak memberikan pesan ya, pesan karena sama juga dengan beliau seusia saya, pastilah pesan-pesan. Nah ini mungkin untuk adik-adik sekalian yang akan terjun di masyarakat, selalu ingat nama besar UNS dan Rumah Sakit Dr. Muwardi, jagalah etika dan nama besar, nama utamanya itu. Karena di usia-usia kalian semua saya pikir akan ada banyak hal yang luar biasa yang bisa itu menjadi cobaan, tantangan dan sekaligus juga pembelajaran bahwa Anda akan menuju pada satu titik nanti, titik kedewasaan yang benar-benar sudah menap, dan waktu itulah nanti waktu yang bisa dikatakan berat tetapi juga yang menyenangkan, saya kira ya, yang menyenangkan karena waktu tidak akan kembali lagi gitu. Nah hanya satu, bahwa setiap saat, setiap waktu Anda lalui itu selalu Anda berhati-hati, dan sebagai umat yang beragama tetaplah teguh pada agama kita, pada aturan-aturan yang bisa memagari kita sehingga kita bisa insya Allah bisa berjalan dengan baik dan insya Allah selamat, tetap masih di dalam pagar kebaikan. Dokter, para hadirin yang berbahagia, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Kalau tadi ada pantun-pantun, saya ini tidak berpantun tapi hanya sedikit 1-2 kalimat yang mudah-mudahan cukup mengakhiri sambutan saya ini. Jadi apapun yang kita makan akan lebih nikmat
dan lebih lengkap kalau diberi acar. Nah, bagi para dokter baru yang akan dilepaskan di masyarakat dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semua kegiatan dan perjalanan Paku itu berjalan lancar. Baik, demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan. Kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari perwakilan Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari Direktur RSUD Dr. Muardi Surakarta yang akan diwakili oleh Dr. Ikhwan Hamzah selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Muardi Surakarta. Kepada Dr. Ikhwan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah SWT yang telah mempertemukan kita di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Ketua KSM Obstetri Ginekolog, yang kami hormati Ketua Program Studi Obstetri Ginekolog, yang kami hormati Wakil Dekan 3, kemudian yang kami hormati Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit UNS. Di sana tidak ada wakil. Kemudian yang kami hormati Ketua Hoki Suraya. Kemudian yang kami hormati para guru besar, para senior, dan staf Fakultas Ginekolog yang hadir di ruangan ini. Kemudian yang saya ingin dan kami banggakan, dokter spesialis obstetri ginekolog yang baru, yang telah selesai melaksanakan pendidikan di FKUNS Rumah Sakit Dr. Muardi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami memohonkan maaf pada Bapak Ibu semuanya karena Bapak Direktur Dr. Cahyana Hadi saat ini menjabat dua direktur, yaitu Direktur RSUD Dr. Muardi dan Direktur RSUD Klaten. Hari ini kebetulan di Rumah Sakit Jiwa Klaten ada tamu dari Provinsi Jawa Tengah, sehingga beliau menyambut di sana, dan nanti saya setelah zuhur beliau akan merapat di Rumah Sakit Dr. Muardi, sehingga beliau menugaskan saya untuk menghadiri acara yang berbahagia ini, yaitu tasyakuran atas kelulusan dokter spesialis obstetri ginekolog yang Bapak Ibu yang kami hormati, terutama sejawat dokter spesialis obstetri ginekolog yang baru. Kami mengucapkan dari seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Dr. Muardi mengucapkan selamat ikut berbahagia atas kelulusan 6 dokter yang baru ini, yang telah demikian banyak memberikan sumbangsih atas kemajuan Rumah Sakit Dr. Muardi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien-pasien yang berobat di Rumah Sakit Dr. Muardi. Saya yakin teman-teman yang baru ini, 6 dokter spesialis yang sudah lulus, namanya tercatat di Direktori Rumah Sakit Dr. Muardi sebagai peserta atau residen opsi di Rumah Sakit Dr. Muardi, sekaligus saya yakin banyak memberikan manfaat bagi Rumah Sakit Dr. Muardi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pendidikan
memberikan kolaborasi pendidikan yang baik, akan memberikan pelayanan yang paripurna kepada pasien yang ada di Rumah Sakit Dr. Muwardi. Sehingga kami Rumah Sakit Dr. Muwardi selalu berusaha memberikan sarana prasarana yang baik, selalu meningkatkan sarana prasarana terhadap tidak hanya di obstetriksi ginekologi, tetapi juga secara keseluruhan. Sekaligus kami juga mohon maaf karena di ruangan yang khidmah ini terdengar suara yang bertalu-talu. Kami mohon maaf karena kebetulan di samping kita ada pembangunan gedung 14 lantai, nanti digunakan untuk terutama untuk critical center. Jadi kita akan membangun 30 kamar operasi sesuai dengan kebutuhan dari pelayanan di Rumah Sakit Dr. Muwardi. Tahun ini selesai struktur, kemudian tahun depan kita akan selesaikan 100%, yaitu kita pakai putih yang tentunya dengan standar-standar yang terkini. Kalau Bapak Ibu semuanya masuk ke IBS sekarang, itu adalah IBS buatan tahun 1997, baik pada saat itu, sesuai standar pada saat itu. Tetapi untuk sekarang ya itu menjadi out of date. Dulu pernah masukan Dr. Adrianus itu saya ingat katanya itu bukan direhab, mestinya dari SNK atau dari BPKB, sehingga akhirnya ya kita dari BPKB di sebelah. Jadi nanti biar sesuai standar yang diinginkan. Jadi critical center nanti di atasnya ada rawat inap untuk intensif. Jadi kita akan mencoba untuk menyesuaikan standar-standar yang dituntut oleh masyarakat, standar-standar yang dituntut oleh organisasi-organisasi atau pelindung yang ada. Kemudian kami juga berusaha menyediakan tempat yang representatif untuk teman-teman semuanya diskusi, untuk belajar bersama-sama, sehingga kami di rooftop lantai Pramuyan 11 itu ada 4 ruangan. Itu adalah untuk mendukung pendidikan. Di sana ada 4 ruangan untuk diskusi. Kemudian nanti juga akan kami sediakan di sana kafe begitu, sehingga diskusi tidak kafe. Jadi ben orang usah mohon alasan saya beli di sana, cukup di Muwardi, cukup diselesaikan di Muwardi. Jadi kalau misalnya nyari-nyari tidak usah jauh-jauh, ada di atas. Moga nanti teman-teman yang punya jiwa entrepreneur yang akan, saya yakin di obsesi ginekologi ini banyak yang punya jiwa entrepreneur ya. Jadi ada yang punya restoran, saya ingat itu ada spesialis obsesi yang punya restoran soto Makassar, ada yang punya restoran apa gitu ya saya ingat. Jadi kalau misalnya ada yang mau bergabung kami persilahkan. Jadi ada di rooftop lantai 11 itu pemandangannya bagus sekali. Itu di luar sudah kita kasih rumput sintetis, kemudian ada gedung kafenya, ada ruangan untuk diskusi, ada tempat untuk musiknya juga. Itu kalau dilihat ke barat, ke sisi timur itu ada gedung Lampung, kemudian di sisi barat ada gedung Merapi Merbabu sama Masjid Syekh. Jadi dari sisi keindahan sudah bagus untuk jadikan tempat nongkrong sambil belajar. Maaf, saya balik, tempat belajar sambil nongkrong, gitu ya. Saya kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini karena proses-proses pembangunan untuk sarana prasarana untuk mencukupi kebutuhan pelayanan dan pendidikan di Rumah Sakit Dr. Muwardi. Kalau Dr. Adrianus Bahnes ada pantun, saya juga tadi sebelum datang ke sini ada pantun begitu. Yang pertama, pantun yang pertama, pergi ke pasar membeli ikan, jangan lupa untuk dimakan. Ilmu dan praktek sudah didapatkan, jangan lupa untuk diamalkan.
Yang kedua, sebenarnya yang saya tulis, tapi nanti untuk celengan nanti saat pelepasan di UNS. Di sana nanti juga ada lomba pantun sama Dr. Evi. Semangat menyala berkobar-kobar. Oke, semangat merdeka. Bertahun-tahun bersabar, akhirnya diraih cita-cita. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita dengarkan sambutan dari perwakilan Direktur RSUD Dr. Muwardi. Purnanugraha ke-39, pelepasan dokter spesialis obstetrik ginekologi baru Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, RSUD Dr. Muwardi. Yang pertama, Dr. Ivan Surya Aditama, Magister Manajemen Rumah Sakit, Spesialis Obstetrik Ginekologi, lahir di Klaten 27 Agustus 1991, asal dari Solo, Jawa Tengah. Yang kedua, Dr. Dina Yunisi Purwitosari, Spesialis Obstetrik Ginekologi, lahir di Boyolali 29 Juni 1988, asal dari Kudus, Jawa Tengah. Yang ketiga, Dr. Sheria Puspa, Spesialis Obstetrik Ginekologi, lahir di Magelang 12 Januari 1986, asal dari Nganjuk, Jawa Timur. Yang keempat, Dr. Koni Kusumawardani, Spesialis Obstetrik Ginekologi, lahir di Palembang 24 April 1991, asal dari Yogyakarta.
Dr. Aldi Firmansyah, lahir di Denpasar 8 Februari 1992, asal dari Sleman, Yogyakarta. Yang keenam, Dr. Muhammad Faizal, spesialis obstetri ginekologi, lahir di Mataram 11 Juni 1994, asal dari Karanganyar, Jawa Tengah. Acara selanjutnya, pembacaan dilanjutkan dengan penandatanganan catur weda oleh dokter spesialis obstetri ginekologi baru. Kepada perwakilan dokter spesialis obstetri ginekologi baru, kami persilakan untuk menempatkan diri. Dan dokter spesialis obstetri dan ginekologi baru dimohon untuk berdiri. Catur weda, alumni obstetri dan ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Kami, alumni obstetri ginekologi, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, menyatakan akan satu, senantiasa mengingat Tuhan Yang Maha Esa dalam mengawali kegiatan. Dua, senantiasa mengingat menjunjung tinggi alma mater serta guru-guru kami dan mengembangkan serta mengamalkan ilmu obstetri ginekologi untuk kepentingan masyarakat. Tiga, senantiasa menjaga moral serta etika yang baik, bekerja jujur dan bertanggung jawab. Empat, senantiasa mendahulukan kepentingan pasien, masyarakat dan bangsa daripada kepentingan pribadi. Semoga Tuhan selalu memberi petunjuk dan bimbingan kepada kami. Dokter spesialis obstetri ginekologi dipersilakan untuk duduk. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penyerahan sertifikat kelulusan dan piala kepada seluruh dokter spesialis obstetri ginekologi baru. Kepada dokter spesialis obstetri dan ginekologi baru, kami persilakan untuk menempatkan diri.
kami mohon kepada Dr. Muhammad Adrianus Bagnas, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis kedokteran feto maternal, untuk berkenan menyerahkan sertifikat kepada para spesialis obstetrik ginekologi baru. Dengan hormat kami mohon kepada Dr. Erik Edwin Yuliantara, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis kedokteran feto maternal, untuk menyerahkan piala kepada dokter spesialis obstetrik dan ginekologi baru. Dipersilakan fotografer untuk memotret bersamaan. Dokter spesialis obstetrik ginekologi baru dimohon untuk duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, serah terima anggota POGI baru oleh Ketua Program Studi kepada Ketua POGI. Kepada Dr. Supriyadi Hari Respati, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis obstetrik, dimohon untuk menempatkan diri.
Acara selanjutnya, serah terima anggota POGI baru kepada Ketua Kalogisma yang akan diwakili oleh Dr. Erik Edwin Yuliantara, Spesialis Obstetri Ginekologi Subspesialis Kedokteran Feto Materni. Kami persilakan. Terima kasih kepada Dr. Erik Edwin dan Dr. Andrenis. Silakan untuk kembali ke tempat. Kepada Ketua Kalogisma, Dr. Agung Wicaksono, Spesialis Obstetri Ginekologi, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan FK UNS Surakarta atau yang Direktur Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta atau yang mewakili Kepala Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Jakarta, Kepala Program Studi Obstetri dan Ginekologi FK UNS Surakarta, seluruh guru besar obstetri dan ginekologi FKUNS Surakarta, seluruh staf pengajar obstetri dan ginekologi FKUNS Surakarta, Ketua POGI Cabang Surakarta, seluruh SPOG baru dan keluarga, seluruh residen obstetri dan ginekologi FKUNS Surakarta, seluruh yang hadir di acara ini baik secara luring maupun daring. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa berkumpul lagi di acara Adi Purnanugraha. Kali ini adalah yang ke-39. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menyaksikan Dr. Indira Yuni, SPOG, Dr. Ivan Surya, SPOG, Dr. Aldi Firmansyah, SPOG, Dr. Kwani Kusuma Wardani, SPOG, Dr. Muhammad Faisal, SPOG, dan Dr. Selia Puspita, SPOG, dilantik menjadi spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat kepada seluruh sejawat SPOG baru, selamat bekerja, selamat melayani kesehatan reproduksi wanita Indonesia. Selamat datang di Kalogisma tercinta. Total sesuai yang disampaikan oleh Bapak KPS, tadi bahwa total jumlah kita hari ini adalah 233 orang. Kita ada di hampir seluruh provinsi di Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Selamat bergabung di WA Group Kalogisma demi mempermudah koordinasi dan silaturahmi. Selamat bergabung teman-teman dengan 5.290
saya ulangi ya, 5.290 orang anggota POGI se-Indonesia. Mohon selalu berkoordinasi dengan POGI cabang setempat dan IDI cabang setempat. Undang-undang kesehatan yang baru memberikan nuansa yang benar-benar baru. Banyak sekali aspek yang sangat berbeda dengan seluruh undang-undang kesehatan yang masih berlaku sampai dengan hari ini. Dalam kaitannya dengan One POGI, tentunya nanti saudara-saudara sekalian SPOG baru, ini juga nanti silakan cari apa itu One POGI. Maka perlindungan hukum menjadi hal yang perlu dijadikan perhatian. Betapa dengan undang-undang yang baru ini profesi dokter, khususnya SPOG, menjadi sangat rentan tuntutan hukum. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Bagian, tadi diajak untuk koordinasi dengan Bapak Ketua POGI Cabang Surakarta kaitannya dengan masalah hukum. Tapi teman-teman semua tak usah risau, tak usah tunda. Insya Allah, IDI dan POGI tetap ada untuk mendampingi anggotanya. Kalau di Semabur, insya Allah tetap berdiri bersama-sama dengan seluruh SPOG, lulusan bagian obstetri ginekologi FKUNS Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta. Mohon para sejawat SPOG baru berkenan menjaga etika kesejawatan sesuai seperti yang tadi yang akan dibicarakan nanti ya dengan KPA, Kepala Bagian dan Ketua POGI Cabang Surakarta, baik dengan sesama SPOG maupun dengan sejawat lainnya maupun dengan nakes lainnya. Patuhi semua aturan perundang-undangan yang berlaku baik lokal maupun nasional demi melakukan pelayanan obstetri dan ginekologi yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Kepada seluruh guru-guru saya, guru-guru kami, staf pengajar obstetri dan ginekologi FKUNS Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta, terima kasih banyak atas segala bimbingan, ilmu, etika, dan disiplin kepada kami seluruh anggota Komunisme. Segala upaya Prof dan dokter semua insya Allah menjadi ladang pahala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, supaya kita selalu diberi nikmat sehat, selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Oh, mohon maaf, tampaknya saya juga perlu berpantun seperti Pak KPS, kemudian Pak Kepala Bagian, Ibu Wadek, dan Bapak Wadir RSDM. Ketupat kentang sama pepaya. Selamat datang di Kalogis Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Agung, spesialis obstetri ginekologi. Selanjutnya, kami persilakan perwakilan dari dokter spesialis obstetri ginekologi baru untuk memberikan persembahan serta kesan pesan yang akan diwakilkan oleh Dr. Sheria Puspita Arum, spesialis obstetri ginekologi, dan Dr. Aldi Firmansyah, spesialis obstetri ginekologi. Dari suatu perpisahan, terkadang ada baiknya kita berduka agar terasa betapa gembira pada saatnya kita bersuka. Terkadang ada baiknya kita menangis agar terasa begitu manis pada saatnya kita tertawa. Terkadang pula ada baiknya kita merana agar terasa betapa bahagia pada saat kita bersuka cita.
sekarang kita berpisah, itu pun pasti bermakna agar terasa betapa mesra jika pada saatnya nanti kita ditakdirkan bersama lagi. Kepada yang kami cintai, guru-guru kami, doa dan rasa terima kasih tak terhingga karena telah begitu sabar memberi. Kami selalu bertahun-tahun sehingga tercapai semua apa yang kami cita-citakan. Sehingga semoga di masa depan kami dapat menyongsong harapan dan menjadi manfaat bagi sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret yang mewakili Direktur RSUD Dr. Muwardi atau yang mewakili Ketua KSM Obstetri dan Ginekologi, Kepala Program Studi Obstetri dan Ginekologi, Ketua POGI Surakarta, Direktur Pelayanan RSLOS, guru-guru kami, guru besar, staf pendidik, dan teman-teman kami, Presiden. Puji syukur pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala rahmat dan karunia-Nya
kita dapat berkumpul di acara Adi Purna Nugraha yang ke-39. Merupakan satu kebanggaan bagi saya dan teman-teman, dan izinkan saya mewakili teman-teman untuk berterima kasih yang pertama kepada Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret yang telah memfasilitasi pendidikan kami, kepada Sivitas Hospitalia RSUD Dr. Muardi yang juga telah memfasilitasi selama kami menjalani pendidikan, dan tak lupa juga seluruh rumah sakit jejaring atas bantuan dan fasilitas yang telah diberikan. Tentunya saat awal masuk, saya dan teman-teman sangat bangga bisa bergabung dan masuk di Universitas 11 Maret yang merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Tangis, tawa, canda, semua berbaur menjadi satu, menghiasi hari-hari kami saat residensi, di mana hari ini alhamdulillah saya dan keenam teman-teman saya alhamdulillah sudah membuktikan bahwa kegigihan dan kerja keras, dan tentu dengan doa guru-guru kami, ilmu dari guru-guru kami yang diberikan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang mungkin saya dan keluarga saya tidak pernah berpikir ataupun akan menjadi seorang spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk guru-guru kami, tidak ada nilai apapun di dunia ini yang bisa membalas seluruh budi semua guru-guru kami. Kami hanya bisa berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dan menggantinya dengan kebaikan yang berlimpah di dunia dan di akhirat. Kami berharap semoga ilmu yang kami dapatkan dari guru-guru kami adalah ilmu yang bermanfaat, sehingga setiap kami mengamalkannya maka pahalanya juga mengalir kepada guru-guru yang mengajarkan kami. Kami sadar bahwa kesulitan dan rintangan yang kami hadapi selama masa pendidikan menjadikan kami siap dalam menghadapi tanggung jawab sesungguhnya sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi kelak di kehidupan masyarakat. Jika sebelumnya apapun yang kami lakukan ada DPJP dan supervisor, saat ini dan kedepannya hal itu akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Ini adalah awal yang baru untuk kami menyongsong kehidupan di masa depan, menjadikan dokter obgyn dan menjadi dokter obgyn yang bermanfaat dan membalas segala kebaikan guru-guru kita, dan tak lupa mengharumkan serta menjaga nama baik alma mater Universitas 11 Maret. Untuk orang tua kami, terima kasih telah memberikan dukungan sampai kami bisa di tahap ini. Mohon maaf kepada istri atau suami dan anak kami yang selama pendidikan kami tinggal, dan terima kasih juga untuk support. Dan mudah-mudahan setelah ini dan besok dan seterusnya kami bisa memberikan waktu yang lebih kepada keluarga kami. Untuk teman-teman presiden dan SPOK yang baru, tuntutlah ilmu dari ayunan hingga liang lahat, menjadilah long life learner,
pendidikan seumur hidup, karena dunia ini dinamis. Demikian juga sepatutnya kita dituntut mampu untuk membaca dan menganalisa kondisi sekitar jika tidak ingin tertinggal. Mohon izin bila tadi guru-guru saya menutup dengan pantun, izinkan saya sebagai murid untuk juga menutup dengan pantun. Sungguh telaten Bu Aisyah menyirami bunga sepatu. Walau raga kita terpisah, hati kita tetap menyatu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih guru-guru kami, guru besar dan staf pengajar. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Firman. Selanjutnya, acara kami lanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan oleh Residen kepada para spesialis obstetri ginekologi baru yang diwakili oleh Dr. Ivan Surya Aditama, Magister Manajemen Rumah Sakit, Spesialis Obstetri Ginekologi, dan Dr. Koni Kusumawardani, Spesialis Obstetri Ginekologi. Terima kasih. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Perkenalan PBDS Obstetri Ginekologi Baru, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, RSUD Dr. Muwardi Surakarta, periode Juli 2023. Yang pertama, Dr. Almira Dia Puspita Rili, lahir di Padang 7 Mei 1995, asal dari Semarang. Yang kedua, Dr. Asep Budianto, lahir di Ambon 22 September 1992, asal dari Maluku. Yang ketiga, Dr. Kholidah Mukharoro Zakia, lahir di Mojokerto 5 Juni 1992, asal dari Surabaya, Jawa Timur. Yang keempat, Dr. Lisnindia Raki Larinta, lahir di Karawang 17 Januari 1990, asal dari Karawang, Jawa Barat. Yang kelima, Dr. Muhammad Faizul Fuad, lahir di Mataram 10 Februari 1997, asal dari Karanganyar, Jawa Tengah. Yang keenam, Dr. Raden Ajeng Sita Anissa Puspitasari, lahir di Surakarta 19 Mei 1993, asal dari Surakarta, Jawa Tengah. Yang ketujuh, Dr. Rifki Syaiful Bahri, lahir di Denpasar 1 Maret
Maret 1995 asal dari Kintamani, Bali. Yang ke-8, Dr. Salma Safita, lahir di Kudus 18 Februari 1997, asal dari Demak, Jawa Tengah. Yang ke-9, Dr. Siti Rahma Al-Shifa, lahir di Ujung Pandang 25 Juni 1996, asal dari Bogor, Jawa Barat. Yang ke-10, Dr. Yogi Pratama Mustaram, lahir di Sumbawa 5 Juni 1989, asal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Acara berikutnya, doa yang akan dipimpin oleh Dr. Alfian Arsyadi Sunanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita tundukkan kepala sejenak, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara Adipurnamurgaha ke-39 ini dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan lahi ma'fu yukafir tazilah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh dengan kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu ini, kami, keluarga besar Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan khusyuan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu, ya Allah, atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, seraya memanjatkan doa permohonan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, pada hari ini kami, keluarga besar Obstetri Ginekologi, mengadakan acara Adipurnanugraha ke-39. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepadamu, ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para dokter spesialis obstetri ginekologi baru selama mengikuti pendidikan di Prodi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran UNS dalam semua jenjang dan strata menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri mereka, keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Anugerahilah mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diterima di tempat tugas mereka masing-masing, sehingga mereka memiliki ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Dan juga ya Allah, anugerahkanlah kepada para PPDS baru kemudahan dan kelancaran selama menempuh pendidikan di Prodi Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran UNS. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Sampailah kita pada penghujung acara. Kami selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata maupun sikap yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada seluruh tamu undangan dan para spesialis obstetri ginekologi baru untuk dapat berfoto bersama. Jajan apa? Maaf ya, belakang nggak? Yang di belakang, ya, sela-selanya biar kelihatan. Ya, ya. Geser kan? Ya, di selanya ya. Ya. Siap. Lihat depan semua. 1, 2, tahan dulu. Cari yang terbaik. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hitungan ketiga. Gaya bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ulangi sekalian bebasnya. 1, 2, 3. Siap ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Waduh. Tahu kok.
Terima kasih.